Baik, selamat sore Ibu Maya, selamat sore teman-teman. Om Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, eh, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kita lanjutkan perkuliahan hari ini, manajemen stres. Ya, tapi ada kalanya kita berdoa sejenak dulu agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan waktu dan tempatnya Ibu Maya, silahkan. Ya, sebentar. Eh, Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Nggih, Sudah ya. nggih. Oke, sebentar. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang teknik relaksasi dan pemulihan pasca darurat. Kejadian darurat, baik berupa bencana alam, kecelakaan, atau situasi krisis lainnya, itu seringkali meninggalkan dampak fisik dan psikologis yang cukup mendalam bagi individu dan komunitas yang terdampak. Pemulihan pasca darurat menjadi langkah penting untuk membantu kembali ke kondisi optimal, baik secara mental maupun fisik. Dalam konteks ini, teknik relaksasi itu menjadi salah satu pendekatan yang efektif untuk mengurangi stres, mengelola trauma, dan mempercepat proses pemulihan. Pentingnya teknik relaksasi pasca darurat itu diantaranya adalah salah satunya mengurangi stres dan kecemasan. Situasi darurat biasanya akan memicu respon stres yang intens. Teknik relaksasi membantu menenangkan sistem saraf, mengurangi hormon stres seperti kortisol, dan menciptakan rasa tenang. Yang kedua, meningkatkan keseimbangan emosi. Setelah mengalami kejadian yang sifatnya traumatis, individu itu seringkali merasa cemas, takut, atau mungkin marah, ya, di mana dengan adanya teknik relaksasi ini dapat membantu mengelola emosi ini secara lebih sehat. Kemudian yang berikutnya meningkatkan pemulihan fisik. Relaksasi itu mendorong tubuh untuk masuk ke mode pemulihan, rest and digest, di mana fungsi tubuh seperti regenerasi jaringan dan pemulihan energi menjadi lebih optimal. Kemudian juga mendukung mental jangka panjang untuk kesehatannya. Pemanfaatan teknik relaksasi secara konsisten ini dapat membantu mencegah gangguan psikologis seperti PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder atau depresi pasca darurat. Nah, untuk jenis teknik relaksasi yang digunakan itu ada pernapasan dalam atau yang dikenal dengan deep breathing, menggunakan pola pernapasan yang lambat dan dalam untuk menenangkan pikiran dan menstabilkan detak jantung. Contoh misalkan pernapasan 4-8 ya. Pada saat kita hitung 4 saat menarik. Yang kedua, meditasi atau mindfulness. Fokus pada momen saat ini dengan cara yang tenang dan penuh perhatian. Teknik ini membantu mengalihkan pikiran dari pengalaman traumatis. Nah, kemudian visualisasi positif. Membayangkan situasi yang menenangkan atau tempat yang damai untuk membantu tubuh dan pikiran rileks. Kemudian ada juga relaksasi otot progresif melibatkan kontraksi dan relaksasi
kelompok otot secara bertahap untuk mengurangi ketegangan fisik dan mental. Kemudian ada juga terapi gerak ringan. Aktivitas seperti yoga, tai chi, atau peregangan sederhana itu dapat membantu melepaskan ketegangan di tubuh dan meningkatkan keseimbangan pikiran. Nah, kemudian untuk aplikasi teknik relaksasi dalam proses pemulihan pasca darurat, itu ada individu, di mana pada individu teknik relaksasi dapat diajarkan kepada korban untuk membantu mereka mengelola stres secara mandiri. Kemudian yang kedua untuk kelompok atau komunitas, di mana sesi ini bisa dilakukan relaksasi bersama sehingga dapat menciptakan dukungan sosial dan meningkatkan semangat kolektif. Kemudian petugas darurat, di mana relaksasi juga penting bagi tim penyelamat atau tenaga medis untuk menjaga ketahanan fisik dan mental mereka selama bekerja di situasi darurat. Dengan penerapan yang tepat, teknik relaksasi dapat menjadi alat yang sederhana namun kuat untuk membantu individu itu pulih dari dampak darurat. Melalui pendekatan yang inklusif dan adaptif, maka proses pemulihan dapat berjalan secara lebih efektif, menciptakan masyarakat yang lebih kuat dan tangguh menghadapi tantangan di masa depan. Nah, berikutnya teknik pemulihan setelah situasi darurat. Itu ada relaksasi progresif, mindfulness, dan stretching ringan dalam konteks, ya. Dan di sini untuk industri perhotelan, misalkan situasi darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau evakuasi mendadak itu dapat meninggalkan dampak psikologis dan fisik pada staf serta tamu. Untuk memulihkan kondisi setelah kejadian tersebut, teknik pemulihan seperti relaksasi progresif, mindfulness, dan stretching ringan ini dapat diterapkan. Untuk yang relaksasi progresif, ini adalah teknik melibatkan kontraksi dan relaksasi otot secara bertahap untuk mengurangi ketegangan fisik dan mental. Mulai dari kaki, lanjutkan ke otot lain secara bertahap, ya tadi kan dari kaki kontraksikan otot selama 5-10 detik, lalu lepaskan perlahan. Lanjutkan ke otot lain secara bertahap, betis, paha, perut, dada, lengan, hingga wajah. Fokuskan perhatian pada perbedaan sensasi saat otot tegang dan rileks. Nah, misalkan untuk studi kasusnya, dalam perhotelan untuk staf ya, setelah evakuasi atau penanganan situasi darurat, manajer itu dapat mengadakan sesi singkat relaksasi progresif di ruang istirahat staf untuk membantu mereka itu merasa lebih tenang sebelum kembali bekerja. Nah, untuk tamu bagaimana? Tim hotel dapat menyarankan tamu yang terdampak untuk mengikuti panduan audio relaksasi progresif sebagai bagian dari layanan pasca evakuasi. Nah, kemudian untuk yang mindfulness, ini melibatkan perhatian penuh terhadap momen saat ini tanpa menghakimi ya. Teknik ini efektif untuk menenangkan pikiran dan mengurangi kecemasan pasca situasi darurat. Cara melakukannya fokus pada pernapasan, kemudian perhatikan sensasi tubuh atau lingkungan sekitar seperti suara, aroma, atau mungkin pemandangan ya. Jika pikiran itu sudah membaik, kembalikan fokus ke pernapasan atau objek. Dalam perhotelan mungkin untuk staf ya, hotel dapat menyediakan sesi mindfulness singkat sebelum staf kembali bekerja untuk membantu mereka merasa lebih fokus dan rileks. Dan untuk tamu bisa menyediakan ruang tenang di hotel dengan instruksi sederhana atau video panduan mindfulness. Misalnya ruang relaksasi dengan pencahayaan lembut dan musik yang menenangkan. Nah, berikutnya untuk stretching ringan. Ini membantu melepaskan ketegangan fisik yang biasanya muncul setelah situasi darurat, seperti kelelahan otot akibat aktivitas intens atau postur tubuh yang cukup tegang. Nah, cara melakukannya dengan melakukan peregangan leher,
peregangan bahu atau peregangan tubuh bagian bawah ya. Duduk atau berdiri, condongkan tubuh ke depan untuk merenggangkan punggung bawah dan kaki. Nah, misalkan dalam perhotelan untuk staf ini setelah situasi darurat, manajer dapat memimpin sesi stretching ringan di area yang aman seperti lobi atau ruang terbuka untuk membantu staf melepaskan ketegangan otot sebelum melanjutkan bertugas. Nah, untuk tamu, hotel dapat menyediakan panduan stretching melalui brosur atau video di saluran TV kamar, terutama bagi tamu yang membutuhkan pemulihan fisik setelah evakuasi. Nah, kemudian implementasi tambahan dalam perhotelan ini ada pelatihan rutin, jadi pastikan staf hotel itu mendapatkan pelatihan dasar tentang teknik relaksasi sehingga mereka dapat memandu tamu jika diperlukan. Kemudian ada juga paket pemulihan. Nah, setelah situasi darurat, sediakan fasilitas seperti teh herbal, aromaterapi, atau layanan spa untuk membantu tamu dan staf merasa lebih nyaman. Ada juga dukungan psikologis di mana kolaborasi dengan profesional kesehatan mental untuk menyediakan sesi konseling atau pendampingan bagi staf dan tamu yang terdampak trauma berat. Dengan mengintegrasikan teknik pemulihan seperti relaksasi progresif, mindfulness, dan stretching ringan, maka di sini misalkan kita di hotel tadi, untuk memulihkan kondisi fisik dan mental setelah situasi darurat dan menciptakan pengalaman positif meskipun dalam kondisi yang sulit. Nah, berikutnya mengatasi kelelahan mental dan fisik setelah menghadapi situasi stres. Setelah menghadapi situasi stres seperti misalnya bencana alam, insiden keamanan, atau lonjakan aktivitas di industri perhotelan misalkan ya, baik staf maupun tamu itu seringkali mengalami kelelahan mental dan fisik. Pendekatan yang terstruktur untuk mengelola kelelahan ini sangat penting untuk memastikan pemulihan yang efektif. Nah, langkah-langkah untuk mengatasi kelelahan tersebut, yang pertama memberikan istirahat yang cukup. Ya, tubuh dan pikiran tentunya membutuhkan waktu untuk pulih setelah menghadapi stres. Istirahat yang cukup akan membantu menyeimbangkan kembali energi dan mengurangi kelelahan. Implementasinya, misalkan untuk staf, jadwalkan rotasi kerja yang memungkinkan staf itu mendapatkan waktu istirahat yang memadai. Sediakan ruang istirahat yang nyaman, dilengkapi dengan kursi ergonomis dan suasana tenang. Untuk tamu bisa diberikan fasilitas kamar dengan suasana yang menenangkan, seperti bantal aromaterapi atau layanan penutupan malam atau turn down service yang dirancang untuk kenyamanan maksimal. Yang kedua, teknik relaksasi dan pemulihan psikologis. Relaksasi tentu membantu mengurangi ketegangan mental dan fisik, memulihkan fokus, serta meningkatkan keseimbangan emosional. Untuk staf bisa diadakan sesi meditasi atau yoga ringan yang dipandu oleh profesional. Berikan akses ke aplikasi relaksasi atau mindfulness yang bisa digunakan staf kapan saja. Nah, untuk tamu, sediakan layanan spa dengan pijat relaksasi atau mandi aromaterapi untuk membantu mengatasi stres. Siapkan panduan teknik relaksasi seperti latihan pernapasan sederhana dalam bentuk video atau brosur di kamar. Yang ketiga, memberikan asupan nutrisi yang tepat. Makanan yang bergizi akan membantu tubuh memulihkan energi dan memperbaiki fungsi otak setelah menghadapi stres. Nah, untuk staf bisa disediakan makanan sehat dan makanan rendah gula. Nah, untuk tamu bisa ditambahkan menu makanan sehat di restoran hotel seperti jus segar, salad, dan makanan yang kaya protein. Berikan recovery package berupa makanan ringan bergizi di kamar untuk tamu yang baru di situasi stres. Yang keempat, melibatkan aktivitas
ringan ya, aktivitas fisik yang ringan. Aktivitas fisik membantu mengurangi hormon stres atau kortisol dan meningkatkan endorfin yang membuat tubuh itu lebih rileks dan bertenaga. Untuk staf, misalkan melakukan stretching atau berjalan singkat selama istirahat kerja. Adakan program kebugaran mingguan seperti olahraga ringan di area terbuka. Untuk tamu, disediakan fasilitas olahraga seperti gym atau jalur jogging yang dapat digunakan untuk aktivitas fisik ringan. Berikan saran untuk mengikuti kelas yoga atau kebugaran yang tersedia di hotel. Yang kelima, dukungan sosial dan psikologis. Dukungan sosial ini akan membantu individu itu merasa didengar dan dipahami, yang penting untuk pemulihan emosional. Nah, untuk staf bisa memberikan sesi konseling dengan psikolog atau ahli kesehatan mental untuk staf yang merasa terlalu terbebani. Dorong budaya kerja yang mendukung dengan memberi kesempatan staf untuk berbagi pengalaman mereka. Untuk tamu bisa menyiapkan layanan konseling atau bantuan psikologis bagi tamu yang merasa trauma setelah situasi stres. Pastikan tamu merasa didukung dengan memberikan layanan yang ramah dan empati dari staf hotel. Berikutnya, menciptakan lingkungan yang menenangkan. Lingkungan yang tenang akan membantu mengurangi stres dan memberikan rasa aman. Untuk staf, ini atur ruang kerja atau istirahat yang bebas dari gangguan dengan pencahayaan lembut dan musik relaksasi. Untuk tamu, dekorasi kamar dengan elemen menenangkan seperti tanaman hijau, lilin aromaterapi, atau lukisan pemandangan alam. Nah, misalkan kita lihat implementasinya dalam perhotelan ya, misalkan setelah terjadi bencana alam, itu hotel di daerah rawan gempa ini bisa menyediakan ruang pemulihan bagi tamu dan staf, termasuk sesi relaksasi progresif, distribusi makanan sehat, dan akses ke konseling psikologis. Setelah insiden lonjakan aktivitas, setelah periode sibuk seperti musim liburan, hotel itu memberikan istirahat tambahan bagi staf dan mengadakan sesi mindfulness untuk mengembalikan keseimbangan mental mereka. Pemulihan pasca evakuasi, di mana hotel menyediakan layanan spa gratis untuk tamu yang baru saja dievakuasi, serta memastikan mereka mendapatkan makanan yang bergizi dan kamar yang nyaman. Dengan langkah-langkah yang terorganisir, maka situasi yang mungkin kurang menyenangkan, yang mungkin bisa terjadi di satu hotel ini dapat membantu staf dan tamu mengatasi kelelahan mental dan fisik setelah situasi stres. Pendekatan ini tidak hanya mendukung pemulihan individu, tetapi juga menciptakan citra hotel yang peduli terhadap kesejahteraan semua pihak. Nah, berikutnya pentingnya evaluasi pasca darurat untuk mencegah stres yang berkepanjangan. Ini merupakan proses penting untuk menilai respon terhadap situasi darurat yang telah terjadi, di mana langkah ini tidak hanya membantu mengidentifikasi kelemahan sistem dan prosedur, tetapi juga berfungsi sebagai upaya untuk mencegah stres yang berkepanjangan yang dapat berdampak pada staf dan tamu. Dalam konteks industri seperti perhotelan, evaluasi pasca darurat menjadi elemen kunci untuk memperbaiki protokol sekaligus mendukung pemulihan fisik dan mental. Adapun manfaat evaluasi pasca darurat, yang pertama mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. Jadi menganalisis terhadap apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian memastikan bahwa prosedur evakuasi dan komunikasi itu efektif untuk mengurangi kebingungan dan stres. Yang kedua, meningkatkan rasa aman. Evaluasi ini akan memberikan keyakinan kepada staf dan tamu bahwa hotel itu berkomitmen untuk meningkatkan keselamatan. Dan rasa aman ini akan mengurangi kecemasan jangka panjang. Yang ketiga, mencegah stres berkepanjangan. Dengan memahami pengalaman dan kekhawatiran yang muncul,
selama dan setelah situasi darurat, maka hotel dapat mengambil langkah proaktif untuk mendukung pemulihan emosional. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan terhadap manajemen. Ketika staf dan tamu merasa didengar melalui proses evaluasi, hal ini menciptakan hubungan yang lebih baik antara manajemen dan pemangku kepentingan. Nah, kemudian langkah-langkah evaluasi pasca darurat apa saja yang perlu dilakukan? Yang pertama, mengumpulkan umpan balik. Lakukan survei kepada staf dan tamu untuk memahami pengalaman mereka selama situasi darurat. Misalnya dengan mengajukan pertanyaan, apa yang membuat mereka itu merasa stres? Apa yang perlu ditingkatkan? Nah, kemudian yang kedua, menganalisis proses respon darurat. Jadi meninjau protokol darurat yang digunakan, termasuk komunikasi, evakuasi, dan koordinasi antar departemen. Yang ketiga, menyediakan dukungan psikologis. Jika diperlukan, fasilitasi sesi konseling untuk staf atau tamu yang menunjukkan tanda-tanda stres berkepanjangan. Membuat rencana perbaikan, menggunakan hasil evaluasi untuk memperbarui kebijakan, prosedur, dan pelatihan staf. Dan yang kelima, komunikasi hasil evaluasi. Memberikan laporan singkat kepada staf dan tamu tentang tindakan perbaikan yang diambil untuk menunjukkan bahwa hotel memiliki komitmen terhadap keselamatan dan kesejahteraan. Nah, contoh untuk penerapannya dalam perhotelan di sini evaluasi prosedur evakuasi pasca kebakaran ya, misalkan ada insiden seperti itu. Setelah insiden kebakaran kecil, sebuah hotel melakukan wawancara dengan tamu dan staf untuk menilai apakah prosedur evakuasi berjalan lancar. Hasil dari evaluasi tadi atau wawancara tadi, banyak tamu yang ternyata mengeluh kurangnya informasi selama evakuasi. Nah, tindakannya apa? Hotel akan memperbaiki sistem komunikasi darurat dengan memasang sistem pengeras suara di setiap lantai. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, penanganan trauma tamu pasca gempa bumi. Setelah gempa bumi, beberapa tamu menunjukkan tanda kecemasan seperti sulit tidur. Hasilnya, hotel mengadakan sesi relaksasi dan menyediakan panduan untuk membantu tamu mengelola stres. Tindakannya menyediakan pelatihan tambahan untuk staf agar dapat mengenali dan merespon kebutuhan emosional tamu. Yang berikutnya simulasi pasca lonjakan tamu di musim liburan. Ini yang sering terjadi ya, apalagi kemarin habis tahun baru kayak gitu ya. Setelah musim liburan yang penuh tekanan, staf itu merasa terlalu lelah. Akibatnya kurang koordinasi dalam pengaturan jadwal kerja. Hasilnya, evaluasi mengungkapkan bahwa manajemen perlu meningkatkan sistem shift. Tindakan, hotel akan mengimplementasikan aplikasi jadwal otomatis untuk memastikan pembagian kerja yang lebih adil. Jadi evaluasi pasca darurat itu adalah alat penting untuk memastikan kesiapan terhadap masa depan, meningkatkan keamanan, dan mendukung kesejahteraan mental serta fisik semua pihak yang terdampak. Dalam industri perhotelan yang kita contohkan tadi, penerapan evaluasi yang efektif itu akan menunjukkan tanggung jawab perusahaan dan dapat membangun kepercayaan jangka panjang dari staf maupun tamu. Nah, berikutnya cara membangun kembali kepercayaan diri setelah situasi darurat dalam perhotelan ya. Nah, di sini setelah situasi darurat seperti bencana alam, kecelakaan, atau insiden keamanan, penting untuk membantu staf dan tamu hotel membangun kembali kepercayaan diri. Stres dan trauma akibat peristiwa tersebut bisa mengganggu kesejahteraan emosional dan fisik mereka. Tetapi dengan pendekatan yang tepat, kepercayaan diri dapat dipulihkan. Nah, berikan dukungan emosional yang konsisten. Dukungan emosional yang stabil itu sangat penting untuk membantu individu pulih dari trauma, termasuk mendengarkan dengan empati dan memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara
tentang pengalaman mereka. Misalkan dengan menyediakan sesi konseling atau debriefing untuk staf dan tamu. Memberikan perhatian dan pengertian, serta memastikan mereka itu merasa dihargai dan didukung. Untuk staf setelah peristiwa darurat seperti kebakaran atau gempa bumi, dapat menyediakan sesi dukungan psikologis yang dipimpin oleh profesional untuk membantu staf berbicara tentang perasaan mereka. Untuk tamu-tamu yang mengalami trauma atau ketakutan akibat situasi darurat bisa diarahkan ke layanan konseling atau diberikan akses ke dukungan emosional untuk mengurangi kecemasan mereka. Yang kedua, mengidentifikasi dan merayakan pencapaian kecil. Setiap langkah maju adalah kemenangan yang perlu dihargai. Kita bisa melakukan dengan cara menetapkan tujuan kecil dan realistis yang dapat dicapai dalam jangka waktu pendek, dan merayakan setiap pencapaian kecil untuk membangun rasa percaya diri. Untuk staf setelah peristiwa darurat, staf yang merasa tertekan bisa diberi tugas yang lebih ringan terlebih dahulu, seperti menyusun laporan atau membantu rekan kerja, dan merayakan pencapaian mereka dengan pujian atau pengakuan. Nah, untuk tamu-tamu yang merasa tertekan bisa diberikan pilihan untuk menikmati fasilitas tertentu, seperti layanan kamar atau fasilitas spa sebagai cara untuk memulihkan diri secara fisik dan emosional. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, memberikan pelatihan dan pendidikan lanjutan, yaitu memberikan pelatihan prosedur darurat atau keterampilan yang membantu membangun rasa percaya diri. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang mendukung dan tenang. Menyediakan ruang atau fasilitas yang mendukung relaksasi dan pemulihan. Baik itu untuk staf maupun untuk tamu. Dan yang kelima, menghargai dan mengakui usaha mereka dengan cara memberikan penghargaan atau pengakuan kepada staf atau ucapan terima kasih atau apresiasi kepada tamu yang menunjukkan ketahanan setelah peristiwa stres tadi. Nah, ini adalah beberapa hal cara untuk membangun kepercayaan diri, tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian di sini kita melihat bahwa peran seni dan terapi ya, ini juga perlu dilibatkan supaya bisa mendukung emosional itu bisa lebih baik lagi. Dan intinya, teknik relaksasi dan pemulihan pasca darurat itu merupakan langkah strategis yang penting untuk membantu individu atau kelompok mengatasi dampak baik secara fisik maupun psikologis dan emosional dari situasi darurat. Pemulihan yang efektif memerlukan dukungan holistik, termasuk lingkungan yang aman, bantuan sosial, dan intervensi psikologis profesional bila diperlukan. Melibatkan pendekatan yang terencana dan berkelanjutan akan membantu individu kembali pada keseimbangan fisik dan mental secara optimal, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih baik pasca darurat. Baik, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan lagi kepada Pak Putu. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Maya. Jadi penjelasannya sangat jelas sekali. Tadi saya tangkap juga beberapa ya terapi gerak ringan gitu ya. Saya tertarik di situ. Saya biasanya kalau bangun pagi itu tidak langsung bangun gitu ya. Jadi pasti gerak-gerak sedikit gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau bahasa Balinya mekiudan namanya, artinya mungkin meluangkan gerak-gerak tangan, kemudian kaki, kemudian badan sedikit gitu ya. Jadi supaya siap ketika kita bangun pagi gitu ya. Mungkin itu saja, Ibu Maya, closing boleh, silahkan. Baik, jadi secara keseluruhan evaluasi pasca darurat ya dan penerapan teknik relaksasi itu tidak hanya mendukung pemulihan secara individu saja, tetapi juga meningkatkan citra dari tempat institusi atau tempat yang tadi mengalami peristiwa pasca darurat. Misalkan kita ini bicara di
konteks contohnya perhotelan ya untuk citra hotel ya sebagai tempat yang peduli terhadap kesejahteraan pengunjung dan karyawan. Dengan mendukung pemulihan mental dan fisik pasca darurat, hotel itu tidak hanya menjaga reputasi, tetapi juga memperkuat hubungan dengan tamu dan staf yang merasa dihargai dan didukung. Ya, ini khususnya untuk peristiwa-peristiwa besar yang terjadi, misalkan habis pasca gempa, atau mungkin bencana banjir, atau mungkin kebakaran yang terjadi di hotel, misalkan seperti itu. Begitu saja closing dari saya, Pak Putu. Ya, waktu saya kembalikan. Nggih, terima kasih Ibu Maya. Jadi waktunya pas sekali. Baik, mungkin kita bisa akhiri kegiatan hari ini. Mungkin nanti info bisa kita sampaikan di grup lagi. Nggih, terima kasih Ya, Ibu Maya. Selamat ya malam. Sampai sama-sama. jumpa. Selamat malam. Ya.